Hai sahabat DPF, saat ini Anda sedang menyaksikan podcast Everywhere. Kita saat ini sedang mengunjungi kedai kopi kecil bernama Coffee of Things. Kedai ini digawangi oleh Om Acoy, seorang pensiunan yang memutuskan untuk total membuka kopi shop yang berkonsep slow bar. Om Acoy menjadikan kedainya sebagai panggung dari kopi-kopi petani kecil di Indonesia. Tak jarang kita menemukan jenis kopi yang sebelumnya tidak pernah kita kenal. Bagaimana cerita Om Acoy menemani petani-petani kecil tersebut? Mari kita saksikan inspirasinya di podcast Everywhere. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Lasnas DPF, kembali lagi di podcast Everywhere. Alhamdulillah nih kesempatan podcast kali ini kita akan ngobroli banyak hal tentang perkopian bersama satu, kita panggil om kita nih, om kita anak Medan, anak tebing, membuka satu coffee shop yang kalau kata anak-anak sekarang konsepnya itu adalah slow bar, di mana teman-teman di sini ngopi bukan hanya dapat enak kopinya, tapi dapat experience ngobrolnya, bagaimana dijelaskan tentang kopi itu sendiri. Di hadapan saya sudah ada Om Acoy. Halo Om, Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santai aja Om, kayak biasa lagi nyeduh. Siap. Kebetulan kita juga di sini biasa kita sebenarnya ngobrol-ngobrol kayak gini sama Om Acoy out of record ya, di luar kamera. Kali ini mungkin ada kamera supaya, karena Om obrolan itu semua isinya daging semua Om. Walaupun yang diobrolin kopi ya kan. Isinya siap. Isi obrolannya itu daging semua walaupun yang diobrolin kopi. Hari ini kita ingin tanya-tanya, sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang biasa yang sehari-hari kita ajukan kalau lagi ngopi di sini dengan Om Acoy. Gimana, sehat ya Om ya? Alhamdulillah sehat. Ini... Semoga juga tim yang kemari hari ini juga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, jadi alhamdulillah Om Acoy sehat. Nanti setelah ini kita minta buat seduhin. Lagi ada bin siapa nih Om hari ini Om di sini Om? Hari ini cukup banyak karena kita seminggu yang lalu baru ngerosting untuk ngisi line up kita. Oke. Jadi ada Topidi dari Goa, itu yang paling anyar ada di pajangan rak kita. Kemudian selebihnya yang memang sudah rutin bergulir. Jadi kalau kita lihat di situ ada 6 toples, berarti ada 6 jenis beans ya. Beans ada, yang kita roasting, di mana tamu bisa mencoba kira-kira apa perbedaan flavor dari masing-masing kopi tersebut. Kita akan cerita flavor dan bagaimana flavor itu bisa hadir nanti Om. Siap. Ya, menariknya di sini memang tiap ada waktunya memang line up-nya berganti Om ya. Betul. Kayak film-film di bioskop. Iya, betul. Kalau sudah banyak sudah sedikit di atas beans-nya sudah dikenal banyak orang, biasa sudah hilang dia. Sudah hilang dari sini Om. Sudah ya? hilang. Berarti Om Acoy salah satu promotor yang bisa dibilang mempromosikan beans kopi dari petani-petani yang di desa, yang mungkin kopi shop lain belum ini ya Om ya, kalau bisa dibilang ya. Ya mudah-mudahan selama ini memang kita selalu berupaya kita menganggap kedai kita ini sebagai panggungnya petani-petani kopi kecil Indonesia. Panggungnya petani-petani kopi kecil Indonesia. Iya, jadi dengan begitu kita harapkan paling tidak mikro roastery yang ada di kawasan Jabodetabek paham dan mengerti ada bin-bin daerah yang layak untuk dicoba gitu. Makanya kita berupaya untuk menyajikan bin-bin yang memang belum terkenal secara nasional ya. Mungkin di daerah sudah, makanya kita perlu coba sajikan. Tentu kita olah dengan kebiasaan kita, bagaimana kita menggorengnya gitu ya. Jadi ada istilah bean specialty dan lain-lain. Berarti kalau beans yang ada di sini, terutama untuk yang disajikan secara manual tuh bisa dikatakan specialty ya Om ya? Ya, kita memang berusaha untuk menjaga
kualitas ya. dari flavor yang kopi-kopi yang kita sajikan. Oleh karenanya dari proses awalnya untuk mendapatkan flavor yang baik, maka kita harus memilih dan memilah. Memilih dan memilah. Memilih dan memilah setiap kopi yang datang dari daerah, terutama untuk yang bin-bin yang kita beli tidak dalam kategori specialty. Nah, kadang-kadang dari petani kita sudah membeli jenis kopi yang specialty, tentu dengan harga yang relatif lebih tinggi dibanding dengan yang lain. Nah, sedang yang tidak dianggap sebagai specialty coffee dari daerah itu biasanya bisa kita sajikan menjadi specialty dengan catatan hal-hal yang terkait dengan itu harus kita sortasi kembali, makanya ada istilah pilih dan pilah. Pilih dan pilah. Artinya yang beans yang tadi yang dari petani daerah belum specialty tadi di Om Acoy berarti melakukan edukasi walaupun secara jarak jauh ke petani-petani itu untuk processingnya agar si beans bisa jadi specialty ya Om ya? Ya, biasanya kita mendapat informasi dari petani-petani di daerah mengatakan ini kopinya specialty gitu ya. Karena ada perbedaan jarak, ya kita asumsi kita terima aja dulu tentu dengan harga berapa. Jadi kita lihat kalau dengan harga range tertentu dia menyatakan specialty, ya udah nggak apa-apa gitu ya. Walaupun kita anggap tuh masih terlalu mahal misalnya kan. Nah, setelah sampai kita cek kembali kopi itu, maka kita pilih dan pilah. Terutama kita samakan paling tidak green size-nya. Kemudian kita cari yang defect gitu ya. Nah, kalau di dalam industri kopi itu defect itu kan ada dua macam bagian besar. Ada yang namanya primary defect, ada yang namanya secondary defect. Nah, terutama yang primary defect yang harus kita cari terlebih dahulu, karena ini yang sangat berpengaruh kepada kualitas kopi. Karena untuk menjadi specialty coffee itu ada clue yang menyatakan tidak diizinkan ada primary defect di dalam kualitas specialty coffee. Gitu. Berarti itu yang ketika Om Acoy ketemu case-case yang begitu dari bis dari petani lokal, Om Acoy langsung berkomunikasi ke mereka ya? Ya, biasanya saya tidak melakukan menggurui secara langsung, enggak. Jadi saya selalu membuka wacana. Kadang-kadang saya kirim semacam buku panduan yang sifatnya elektronik supaya mereka bisa membaca itu dengan harapan jangka panjangnya nanti nilai jual bin mereka bisa lebih baik sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi kalau mereka sudah tahu, di dalam buku itu dijelaskan bagaimana suatu bin dikatakan specialty. Biji kopi ya? Ya, seperti itu. Jadi paling tidak melalui cara-cara itu petani-petani di daerah bisa jadi lebih paham. Jadi lebih paham. Jadi petani-petani daerah juga punya perspektif terkait bagaimana pengelolaan biji kopi dari petik itu dari betul. Petik sampai green beans yang memang pilih dan pilahnya itu menuju specialty. Ya, jadi dari proses pasca panen ya kemudian jadi green bean itu diharapkan kalau mereka mau meningkatkan nilai ekonomisnya harus melewati proses-proses yang kita sebutkan tadi itu. Maka nanti dia secara langsung bisa menyatakan bahwasannya bin yang dia jual itu adalah kualitas specialty coffee. Nah, tapi kalau untuk petani-petani yang relatif sudah punya pemahaman dan pengetahuan, biasanya sudah langsung gitu ya. Jadi kita sudah tidak menemukan lagi yang namanya defect gitu, tapi dengan harga yang relatif lebih mahal. Sejauh ini pemahaman petani yang sudah berinteraksi dengan Om Acoy itu gimana? Apakah sebagian banyak udah di titik mereka sudah sangat paham nih terkait pengelolaan? Kebanyakan sih sudah. Tapi masih sifatnya pengolahan secara klasik ya. Nah, sedangkan yang eksperimental itu masih belum ya, mungkin keterbatasan pengetahuan dan juga mungkin infrastruktur yang ada di sana. Jadi semacam resource lah ya. Tapi kalau yang sudah besar-besar relatif mereka sudah melakukan
kajian-kajian khusus sehingga mereka bisa lebih banyak mengeluarkan variasi ya bin-binnya itu sehingga kita bisa mencoba gitu. Jadi penting juga dukungan infrastruktur ke petani-petani lokal kita di daerah Om ya untuk Pasti. meningkatkan value si biji kopi ini Om. Pasti, paling tidak adalah ilmu dasarnya dulu ya, pengetahuan dasar. itu bagaimana sih untuk mengolah sesuatu kan Iya. harus ada pengetahuannya. Karena memang kopi ini pengelolaan yang berbeda juga akan menghasilkan profil rasa yang berbeda ya Om ya. Betul, betul. Oke. Karena Kalau- dari yang klasik itu kan sebenarnya ada proses pasca panen itu ada yang namanya wet, Iya. itu bisa full wash, bisa semi wash, kemudian ada yang dry, itu bisa natural atau honey, kemudian ada juga wine. Nah, kemudian karena proses pengolahan wine ini terlalu memakan waktu, Iya. sehingga relatif bisa mengganggu cash flow di Iya. daerah atau di petani-petani tertentu, maka saya memandangnya atau menyatakan ada semacam metode shortcut. Metode shortcut itulah yang disebut dengan, tapi ini pemahaman saya ya, Iya. metode shortcut. Kalau orang mengartikannya lain ya sah-sah saja gitu ya. Tapi saya memandang itu adalah metode shortcut sehingga muncullah yang metode yang namanya fermentasi. Nah, fermentasi ini dibagi dua, ada yang namanya anaerob, ada yang namanya aerob. Oke. Kalau anaerob dia tanpa menggunakan yeast, cuma biji kopi yang sudah dipetik merah itu dibekap dalam wadah tertentu. Nah, sedangkan aerob dia sudah menggunakan food bactery. Jadi dia menggunakan semacam Ragi, ragi. Nah, kalau bahasa Inggrisnya yeast gitu ya. Dengan rasio tertentu lah tentunya begitu. Nah, kita juga kadang-kadang menggunakan itu hasil fermentasi, tapi terbatas kepada yang sifatnya anaerob. Ya. Itu pun durasi fermentasinya kita tidak terlalu panjang. Biasanya kita maksimum di 36 sampai 72 jam. Iya. Nah, itu pun menggorengnya relatif agak kita panjangkan sedikit supaya rasa fermentasi itu bisa kita kurangi sedikit gitulah. Kenapa harus dikurangi Om? Akan mengganggu ya Om ya? Ya, jujur kedai kita ini tamunya lebih senang yang flavor klasik gitu ya. Flavor klasik. Tapi kita sebagai penyeduh ataupun roastery mencoba memberikan semacam pelebaran flavor gitu yang bisa dicoba oleh tamu-tamu kita yang datang, makanya kita batasi juga gitu ya. Makanya pada saat kita melakukan roastingan itu kita rubah supaya dia tidak terlalu dominan rasa fermentasinya gitu. Jadi karena memang Om Aceh sudah ketemu nih pattern atau pola dari penyuka-penyuka kopi di sini ya. Iya, betul. Dan memang kan tadi itu akhirnya lebih memang menyesuaikan. Kembali lagi ke ini Om, petani-petani daerah. Sejauh ini Om, daerah mana Om yang Om udah jelajahi atau secara biji kopinya udah Om jelajahi itu punya potensi yang besar Om? Kedai kita menganut semacam konsep ya, supaya kita ada diferensiasi dengan yang lain. Jadi kita konsepnya adalah jelajah rasa melalui kopi. Jelajah rasa sehingga di kedai kita ini satu bin itu tidak dominan ya? Mandek atau dominan terus ada gitu ya. Jadi kita bergulir gitu ya. Nah, dari mana kita dapatkan biji kopinya atau raw materialnya itu dari seluruh wilayah Indonesia. Tapi tetap kita mengusung kepada melakukan kontak kepada petani-petani kecil di daerah. Nah, sehingga dari komunikasi itu kita berharap petani-petani daerah yang belum punya kesempatan bisa dikenal di Jakarta. Paling tidak seperti yang kita jelaskan tadi, mikro roastery yang ada di daerah Jabodetabek paham ada kopi-kopi daerah-daerah tertentu yang perlu kita kita angkat, perlu kita hadirkan dan kenalkan ke penikmat-penikmat kopi di Jabodetabek ya Om ya. Misalnya sekitar 2 bulan lalu kita mendapatkan bin yang relatif anyar juga ya di kedai kita,
itu kita dapat dari Kabupaten Langkat. Waduh, dekat rumah itu tuh. Ya, itu daerah kita ya. Jadi Utara. Kabupaten Langkat, tepatnya itu di Sebinge. Sebinge, saya sering mandi-mandi daerah Ya, situ. di Sebinge itu ada kebun kopi. Tapi yang membuat kita takjub adalah dia ditanam tidak di ketinggian yang terlalu tinggi. Di Jadi Sebinge itu sekitar di bawah 1000 kali ya? Iya, lebih sedikit. Jadi Lebih 900 sampai 1200. Iya. Nah, itu nama binnya pun agak Lucu. bukan lucu, punya nama yang keren gitu lah ya. Iya. Namanya itu Bajalungga. Bajalungga. Nah, baja itu berarti kan keras ya. Iya. Nah, jadi saya cobakan itu ke tamu, itu ada tamu yang sampai ngantuk banget minum kopi itu. Nah, mungkin Itu satu sesi yang perlu Iya. kita jelasin juga nanti kenapa minum kopi bisa ngantuk. iya, gitulah. Jadi Bajalungga namanya. Itulah yang waktu itu kita dapat cuma 2 kilo. Waduh. Dapat 2 kilo, kontak dengan petaninya di sana, namanya Bang Rizal Sikaro-Karo. Karo-karo. Bang Kalau Rizal Langkat memang Sikaro. banyak Gitu ya. dari karo. Jadi aduh Bang, mohon maaf, kita cuma ini adalah hasil panen yang terakhir. Cuma ada 2 kilo. Jadi nanti next lah kalau panen lagi kita akan berikan khusus untuk Coffee of Ting di Jakarta. Aduh, saya sudah gak sabar tuh mau nyobain kopi Bajalungga dari Langkat. Itu ya Om ya. Berarti itu satu yang mungkin satu biji kopi yang nggak terlalu dikenal oleh orang-orang, apalagi penikmat kopi, yang ternyata rasanya bisa bikin kita takjub ya. Pasti. Untuk menciptakan rasa yang bikin kita takjub tadi itu tadi ya, Iya. prosesnya ya. Iya. Itu prosesnya di mana Om? Dry, wet? Nah, jadi sebenarnya proses itu kan kalau kopi ini kan ada 3 fase ya. Iya. Jadi kalau kita menyatakan itu semacam line of coffee business gitu ya. Jadi yang pertama yang megang peran itu adalah petani. Iya. Petani itu kalau dalam rantai kopi dia megang peran 60%. Iya. Nah, dari situ petani menentukan misalnya kopi-kopi yang dia tanam itu kalau untuk mendapatkan kualitas yang baik tentu di-maintain ya. Iya. Dari proses tanam, ada pemupukan misalnya ya, apakah dia organik atau anorganik, berarti dia harus melakukan itu secara rutin, kemudian memotong dahan-dahan yang tidak perlu. Kemudian kalau dia baru, dia perlu tanaman pelindung supaya bibit kopi yang baru tumbuh tidak mati gitu ya. Kemudian varietas juga menentukan ketinggian tanam, cuaca, panas, dingin gitu kan. Iya. Semua itu ujungnya akan mempengaruhi flavor kopi nantinya. Nah, setelah itu panen, petani berkreasi lagi sesuai dengan catatan statistik penjualannya dia. Iya. Nah, porsi yang mana yang terbesar yang harus dia siapkan? Misalnya periode sebelumnya atau panen sebelumnya kebanyakan misalnya mintanya wash, sekian persen dry natural atau honey. Dia mengikuti itu gitu. Berarti proses manajemen itu udah harus berjalan juga di tingkat petani. Pasti Om, ya? kan membaca potensi pasar ya? pasarnya dia gitu ya. Tentu dengan flavor yang berdasarkan experience dari feedback dari sisi roastery dan hilirnya di kedai pelanggan. gitu ya. Okay. Nah, kalau kita main di tengah sama main di ujung. Okay. Nah, itu kita lakukan sendiri kan. Jadi kita bisa lebih tahu mana yang potensial, mana yang tidak, dan mana yang perlu di upgrade lagi gitu kan. Nah, sehingga itu bisa menjadi masukan buat petani. Nah, kembali kita ke depan tadi, setelah dia menentukan berapa persen untuk yang wet process, berapa persen yang dry process. Nah, setelah itu jadilah bean. Ya, jadilah bean. Nah, bean itulah yang kita coba. Jadi kita belilah bean itu, kita komunikasi. Kalau kita berkomunikasi dengan petani biasanya kan, ya alhamdulillah kan petani-petani di daerah itu memfollow IG kita, Instagram kita, karena itu sebagai sosial media kita untuk berinteraksi dengan dunia luar gitu ya. Mereka follow kita, kemudian kita cek, kita amatin bagaimana, ada nggak gambar-gambar yang menunjukkan tentang proses awalnya gitu kan. Misalnya
kebunnya itu selalu dirawat, ya kan, dipotong. Itu kan ada kan, kita dapat video-video pendek gitu ya. Kemudian dia pupuk. Nah, dari situ oh ini bagus. Terus proses pasca panennya seperti apa? Oh diolah. Kebersihannya seperti apa? Oh dia jemurnya sudah pakai parabet gitu kan di atas, jadi tidak lagi di bawah gitu kan. Sehingga tidak mempengaruhi kualitas biji kopi yang sudah merah tadi gitu ya, yang sudah petik gitu ya. Nah, terus kita komunikasi setelah petik berapa lama dia proses dari petik ke proses perambangan untuk menentukan mana kualitas biji kopi yang baik dan tidak. Nah, tandanya apa gitu? Biasanya kan ada wadah yang diberi air, itu dicelupkan semua biji kopi yang petik merah, dicelupkan dalam durasi tertentu. Nanti yang ngambang itulah yang tidak berkualitas. Artinya dari sisi mineral dia kurang, itu dipinggirkan. Yang tenggelam ini yang diproses. Apakah mau dibuat wet atau mau dibuat dry. Nah, dari situ kita beli. Nah, dari biji itulah kita evaluasi ini apa, baru masuk penggorengan. Tapi sebelum penggorengan kita harus evaluasi dulu, kita lihat. Oke. Gitu. Baru tadi itu yang di hulunya ya, Om? Iya, itu yang hulu. Jadi memang kalau untuk mau goreng biji kopi itu nggak bisa asal sekedar goreng juga ya, Om ya? Ya pasti. Karena berarti kopi ini secara komoditi dari hulu ke hilir ini harus ada cerita yang berkesinambungan. Maksudnya, Pasti. ketika pendekatan di awal diproses dengan apa, nanti ketika ini ada mesin roasting di sini, di roasting juga pendekatannya itu harus sesuai dengan proses di awal ya, Om? Pasti. Nah, itu yang memang perlu, yang orang kan cuma tahu, apalagi anak muda cuma tahu nikmati kopinya doang, tapi proses yang begini nih kita kurang pernah tahu nih kalau nggak kita ngobrol sama Om Acoy. Jadi seperti itu ya, Om ya. Itu kok proses di awal. Iya. Setelah itu nanti sampai sini itu ada namanya proses roasting dan proses di hulu. Di hilir ya. Proses kopi itu bisa dinikmati oleh para penyuka kopi ya, Om ya. Nanti kita akan cerita setelah ini di sesi selanjutnya, cerita mengenai kedai kecil tapi bukan kecil secara tempat tapi luas nih, karena Om Acoy punya banyak tangan-tangan di tempat-tempat lain yang sering kesini. Nanti kita akan cerita bagaimana slow bar kopi ini bisa mendekatkan kopi-kopi dari petani-petani daerah itu bisa sampai ke berbagai kopi shop yang ada di Jabodetabek. Nanti kita teman-teman silakan nonton di episode selanjutnya. Terima kasih Om Acoy. Siap. Barangkali udah ngobrol untuk di sesi ini. Nanti kita akan ngobrol terkait tadi kita banyak cerita tentang petani, tentang hulu. Mungkin kita akan curi-curi ilmu dikit ke Om Acoy terkait proses di hilir, roasting sampai di hilir sampai di bagaimana orang-orang tuh, saya sering kalau saya ngopi di sini orang-orang tuh sering amazed dengan rasa kopi yang diseduh oleh Om Acoy. Baik, oke Om, terima kasih teman-teman. Kita cukupkan. Terima kasih yang sudah menyaksikan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.